Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kanel Buyung Andis dalam pembahasan sumatif tengah semester. Mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 SD. Dalam pembahasan ini saya akan membahas soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dan 5 nomor uraian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya sahabat. Serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Kita masuk pada soal nomor 1. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi titik-titik seluruh masyarakat Indonesia. A. Perhatian. B. Pemberian. C. Beban. D. Pedoman hidup. Jawabannya adalah D. Pedoman hidup. Soal nomor 2. Pada saat proses perumusan Pancasila terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan pendiri bangsa. Mereka menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara A. Saling menghargai pendapat dan bermusyawarah. B. Diselesaikan dengan cara memaksakan kehendak. C. Membela mayoritas pendapat para tokoh. D. Mengutamakan kepentingan golongan. Jawabannya adalah A. Saling menghargai pendapat dan bermusyawarah. Soal nomor 3. Rancangan pembukaan UUD dikenal sebagai A. Teks proklamasi. B. BPUPKI. C. Atas nama bangsa Indonesia. D. Piagam Jakarta. Jawabannya adalah D. Piagam Jakarta. Soal nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan 3 tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila adalah A. Muhammad Yamin. B. Supomo. C. Soekarno. D. Sukamto. Jawabannya adalah D. Sukamto. Soal nomor 5. Sila-sila yang ada pada Pancasila mengandung nilai-nilai yang diambil dari A. Pendapat para tokoh yang berpendidikan tinggi. B. Kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia. C. Falsafah bangsa Eropa. D. Nilai-nilai dari bangsa lain. Jawabannya adalah B. Kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Soal nomor 6. Berikut ini yang tidak termasuk nilai-nilai dalam proses perumusan Pancasila adalah A. Rasa cinta kepada tanah air. B. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. C. Semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. D. Semangat untuk tunduk kepada bangsa lain. Jawabannya adalah D. Semangat untuk tunduk kepada bangsa lain. Soal nomor 7. Nilai persatuan dan kesatuan terkandung dalam sila ke A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawabannya adalah C. 3. Soal nomor 8. Melakukan kewajiban agama dengan beribadah sesuai keyakinan yang dianut merupakan cerminan sikap dari sila A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawabannya adalah A. 1. Soal nomor 9. Mengambil keputusan bersama dengan cara bermusyawarah merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ke A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawabannya adalah D. 4. Soal nomor 10. Berikut ini yang merupakan pengamalan Pancasila sila kelima di lingkungan sekolah adalah A. Mengingatkan teman untuk beribadah. B. Bersikap adil dengan semua teman di sekolah. C. Menghormati bapak dan ibu guru. D. Bersikap rasisme. Jawabannya adalah B. Bersikap adil dengan semua teman di sekolah. Soal nomor 11. Norma yang dibuat oleh pemerintah dan menjadi aturan baku untuk mengatur masyarakat disebut A. Norma kesusilaan. B. Norma kesopanan. C. Norma hukum. D. Norma agama. Jawabannya adalah C. Norma hukum. Soal nomor 12. Norma kesopanan di suatu tempat bisa saja berbeda dengan norma kesopanan di daerah lain. Karena norma kesopanan dibentuk oleh A. Dalam hati nurani setiap jiwa manusia. B. Perintah yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. C. Kebiasaan hidup, adat istiadat, budaya, dan pergaulan manusia. D. Lembaga resmi dari pemerintah yang sedang berkuasa. Jawabannya adalah C. Kebiasaan hidup,
adat istiadat, budaya, dan pergaulan manusia. Soal nomor 13. Membantu orang lain merupakan contoh dari kesusilaan. Karena norma kesusilaan dibentuk oleh A. Rasa hormat kepada yang lebih tua. B. Hati nurani manusia. C. Tertulis di undang-undang. D. Konsep pahala dan dosa. Jawabannya adalah B. Hati nurani manusia. Soal nomor 14. Norma kesopanan erat kaitannya dengan A. Tata krama. B. Ibadah. C. Nurani. D. Hukum. Jawabannya adalah A. Tata krama. Soal nomor 15. Memaksakan pendapatnya kepada orang lain merupakan cerminan dari orang yang tidak bisa. A. Menang. B. Bermusyawarah. C. Bahagia. D. Memiliki. Jawabannya adalah B. Bermusyawarah. Soal nomor 16. Meskipun pendapat dari orang lain tidak selalu baik, akan tetapi setiap pendapat harus kita A. Tolak. B. Tanyakan. C. Hargai. D. Setujui. Jawabannya adalah C. Hargai. Soal nomor 17. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah hingga mencapai kata mufakat dapat mencegah terjadinya konflik, karena keputusan mufakat merupakan A. Keputusan mayoritas. B. Kesepakatan bersama. C. Penyebab konflik. D. Kepentingan golongan. Jawabannya adalah B. Kesepakatan bersama. Soal nomor 18. Anak harus berbakti kepada kedua orang tua di rumah, karena merupakan A. Kebiasaan anak. B. Kewajiban anak. C. Hak anak. D. Pilihan anak. Jawabannya adalah B. Kewajiban anak. Soal nomor 19. Berikut ini yang merupakan hak anak ketika berada di rumah adalah A. Mencari nafkah untuk keluarga. B. Membantu kedua orang tua. C. Perhatian dan kasih sayang dari orang tua. D. Belajar dan mengerjakan tugas rumah. Jawabannya adalah C. Perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Soal nomor 20. Berikut ini yang merupakan hak anak ketika berada di sekolah adalah A. Mendapat penjelasan materi pelajaran dari guru. B. Memakai seragam sesuai dengan jadwal. C. Mengerjakan tugas hingga selesai. D. Datang terlambat. Jawabannya adalah A. Mendapat penjelasan materi pelajaran dari guru. Sekarang kita masuk pada soal uraian. Soal nomor 1. Sebutkan 5 rumusan dasar negara yang dikemukakan Muhammad Yamin. Jawabannya adalah rumusan dasar negara yang dikemukakan Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Soal nomor 2. Sebutkan bunyi sila pertama dari hasil Piagam Jakarta. Jawabannya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Soal nomor 3. Sebutkan contoh pengamalan sila keempat yang berkaitan dengan musyawarah. Jawabannya adalah mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Menghargai pendapat orang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Berjiwa besar untuk menerima hasil musyawarah. Soal nomor 4. Sebutkan 4 norma yang berlaku di masyarakat. Jawabannya adalah 1. Norma kesusilaan. 2. Norma kesopanan. 3. Norma hukum. 4. Norma agama. Soal nomor 5. Sebutkan 5 kewajiban anak sebagai peserta didik. Jawabannya adalah 1. Mengikuti pelajaran yang disampaikan guru dengan baik. 2. Datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. 3. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. 4. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 5. Memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal. Demikianlah soal pembahasan pilihan ganda dan uraian sumatif tengah semester. Mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4. Terima kasih sudah mendukung kanal Buyung Andis dengan cara like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.